Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Anwar Fatoni dalam mata kuliah Ekonomi Industri Halal. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara atau kita akan diskusi tentang satu topik yang tentunya sangat menarik di dunia atau di industri halal, yaitu industri makanan halal. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah rekan-rekan semuanya setelah mengikuti perkuliahan hari ini diharapkan mampu menjelaskan kriteria makanan halal perspektif Islam. Kemudian, tidak hanya itu, rekan-rekan juga diharapkan mampu menjelaskan problematika pengembangan makanan halal di Indonesia, khususnya industri halal di Indonesia. Jika kita menengok dalil yang berkaitan dengan makanan halal, maka kita akan mendapatkan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang secara tegas memerintahkan manusia untuk mengkonsumsi makanan halal. Antara lain surah Al-Maidah ayat 88. Di sana dikatakan yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Di surat Al-Baqarah ayat 168, Allah juga telah berfirman yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Lalu kemudian di surah Al-Baqarah ayat 173, Allah juga berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, dari 3 ayat ini kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana perintah yang jelas dan tegas dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita harap senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal saja. Namun di beberapa kesempatan, khususnya di ayat 173 ini, Allah memberikan kelonggaran bagi kita untuk mengkonsumsi makanan non halal ketika dalam keadaan darurat, ketika dalam keadaan terpaksa. Kategori keadaan darurat ini adalah keadaan di mana ketika kita tidak memakan makanan non halal tersebut, maka jiwa kita akan terancam. Keselamatan kita akan terancam. Nah, ini adalah kategori kedaruratan yang kemudian dijadikan sebagai toleransi bagi manusia untuk mengkonsumsi makanan non halal. Namun dalam keadaan normal, manusia tetap wajib hukumnya mengkonsumsi makanan halal saja. Nah, pertanyaan selanjutnya sebetulnya apa sih aspek kehalalan dari suatu makanan? Atau kriteria makanan halal itu halal apanya? Nah, maka di sini ada tiga aspek kehalalan makanan. Yang pertama tentu adalah halal zatnya, atau halal barangnya, atau halal makanannya itu sendiri. Ketika suatu makanan, zatnya atau bendanya, makanannya itu sudah dipastikan kehalalannya, maka tidak akan bermasalah. Jadi zatnya atau makanan atau bendanya itu harus dipastikan halal. Kemudian yang kedua, halal cara mendapatkannya. Tidak hanya zatnya saja, tapi cara mendapatkan makanan itu juga harus halal. Zatnya halal, tapi cara mendapatkan makanan itu tidak halal, maka makanan itu menjadi haram untuk dikonsumsi. Nah, seperti contoh misalkan. Oke, makanannya sudah halal, tapi cara mendapatkannya dengan cara korupsi atau dengan cara mencuri. Nah, ini tentu menjadikan makanan itu haram untuk dikonsumsi karena tidak halal cara mendapatkannya. Yang ketiga, aspek yang ketiga yang harus dipastikan kehalalannya adalah proses pengolahannya. Oke, bahan bakunya halal, misalkan ayam. Ayamnya sudah dipotong secara syar'i, gitu ya. Atau daging kambing sudah dipotong secara syar'i, tapi proses pengolahannya ternyata tidak memenuhi aspek kehalalan. Ada misalkan menggunakan
bahan-bahan atau minyak yang mengandung unsur babi misalkan. Maka itu dikatakan proses pengolahannya tidak halal. Cara mendapatkannya sudah halal, zatnya atau bahan bakunya sudah halal, tapi proses pengolahannya tidak halal, maka menjadikan makanan itu menjadi makanan yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi. Nah, jadi kita harus memastikan 3 aspek ini ada dan telah dipastikan kehalalannya, yaitu halal zatnya, halal cara mendapatkannya, dan halal proses pengolahannya. Nah, kalau kita bicara halal tentu antitesisnya adalah haram. Nah, pertanyaannya apa sih yang menyebabkan suatu makanan ini bisa menjadi haram? Nah, kan begitu. Nah, penyebab keharaman suatu makanan yang pertama tentu adalah makanan yang najis. Najis ini artinya memang barangnya itu najis, seperti daging kambing, daging babi atau daging anjing, itu jelas zatnya haram dan najis, dianggap najis gitu ya. Atau yang terkena najis. Atau yang terkena najis, misalkan daging ayam terkena kotoran ayam atau terkena terkena kencing, misalkan air kencing. Nah, itu namanya daging ayam yang terkena najis. Bisa menjadi halal kalau dibersihkan najisnya. Nah, gitu ya. Nanti menjadi suci. Nah, kemudian kategori yang kedua adalah kotor dan menjijikkan. Seperti apa? Seperti air liur, air mani, belatung, kecoa. Ini meskipun misalkan ya air liur dan air mani ini barang yang suci. Tapi karena menjijikkan, maka menyebabkan dia haram untuk dikonsumsi. Belatung, kecoa itu juga sama. Sesuatu yang menjijikkan, secara umum dianggap menjijikkan. Nah, jadi ketika suatu barang secara umum, sekali lagi secara umum dianggap oleh masyarakat secara umum itu menjijikkan, maka dia tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Yang ketiga adalah berbahaya bagi kesehatan. Nah, ini menarik ini. Jadi kalau ada makanan dianggap berbahaya jika dikonsumsi, berbahaya untuk kesehatan, maka dia masuk kategori makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Maka tidak heran, makanan yang sudah mendapatkan label halal atau sertifikasi halal adalah makanan yang sudah dipastikan sehat atau aman untuk dikonsumsi dan aman bagi kesehatan. Tidak hanya aspek syariahnya, yaitu kehalalan zatnya, tapi juga sudah dipastikan sehat. Makanan itu sehat. Dan tentu makanan itu juga bersih, hygiene gitu ya. Hygiene dan healthy. Itu adalah kriteria makanan atau ciri-ciri makanan yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Dan yang keempat adalah makanan yang memabukkan atau minuman, makanan atau minuman yang memabukkan. Tentu hal-hal yang memabukkan ini tidak diperkenankan untuk dikonsumsi sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ya, bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu haram untuk dikonsumsi. Lalu yang kelima adalah binatang buas, yaitu binatang yang bertaring dan berkuku tajam. Segala jenis binatang yang bertaring dan berkuku tajam ini dilarang untuk dikonsumsi karena masuk kategori binatang buas. Dan yang terakhir adalah adanya dalil yang melarangnya. Ada nas Al-Quran maupun hadis yang secara tegas melarangnya. Seperti apa? Ular, gagak, tikus, anjing, dan raja wali. Ini ada hadis yang secara tegas mengharamkannya. Misalkan hadis riwayat Muslim yang menjelaskan Rasulullah melarang hewan-hewan ini. Gitu ya. Nah, bagaimana MUI prinsip apa atau begini? Prinsip apa yang digunakan oleh MUI untuk menetapkan suatu makanan atau minuman itu halal? Nah, pertama, tentu MUI menetapkan fatwa produk halal menggunakan sistem dan prosedur penetapan fatwa MUI ya. Jadi di MUI itu sudah ada prosedur penetapan fatwa suatu produk ini halal atau tidak. Jadi di sana dilakukan sidang, dilakukan penelitian deskripsi makanannya. Kemudian dilakukan penelitian tentang ingredient makanannya dan seterusnya. Baru kemudian disidangkan dalam sidang komisi fatwa, baru kemudian ditetapkan apakah makanan ini halal atau tidak. Nah, prinsipnya apa? Prinsip yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa produk halal ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah menggunakan pendapat yang tawasud
Apa itu pendapat tawasud? Pendapat yang moderat. Bukan yang tasyadud atau tasahul. Moderat. Jadi tengah-tengah. Bukan yang tasyadud yang keras banget, pendapatnya yang kaku sekali. Juga bukan juga yang tasahul, yang sangat memudahkan sekali. Jadi diambil pendapat yang moderat. Ya, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang digunakan oleh MUI. Prinsip yang kedua adalah dalam hal penetapan kehalalan produk, MUI menggunakan prinsip al-akhdhu bil akhwat dan al-khuruj minal khilaf. Apa maknanya al-akhdhu bil akhwat? Artinya mengambil pendapat-pendapat yang hati-hati. Lebih baik menetapkan fatwa berdasarkan pendapat-pendapat yang prinsipnya adalah kehati-hatian, dan al-khuruj minal khilaf, sebisa mungkin keluar dari perbedaan pendapat. Nah, gitu ya. Karena ini kaidah dalam kaidah dalam fikih. Salah satunya adalah al-akhdhu bil akhwat dan al-khuruj minal khilaf. Nah, dalam kaidah usul fikih juga kaidah ini juga sering digunakan ya. Al-khuruj minal khilaf gitu ya, al-akhdhu bil akhwat. Nah, itu adalah dua prinsip yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan produk halal. Lalu kemudian MA Manan ini menyampaikan prinsip dalam mengkonsumsi makanan halal. Prinsip yang pertama, ini kalau tadi konteksnya adalah prinsip menetapkan fatwanya, kalau ini adalah dari perspektif konsumennya. Nah, kalau kita sebagai konsumen, prinsip apa sih yang kita gunakan untuk mengkonsumsi makanan halal? Yang pertama tentu adalah prinsip keadilan, kalau menurut MA Manan. Maknanya apa? Maknanya adalah kita harus mencari rezeki yang halal. Dengan kita mencari rezeki yang halal, maka kita adil pada diri kita sendiri. Nah, gitu ya. Keadilan bagi diri sendiri adalah maknanya adalah ketika kita mencari rezeki dengan cara yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip kebersihan. Dalam mengkonsumsi makanan, hendaknya kita juga memperhatikan kebersihan dari makanan itu. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Tentu kesederhanaan ini merupakan prinsip yang diajarkan dalam Islam ya, secara umum ya. Karena kesederhanaan itu adalah cara hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lifestyle ya, atau gaya hidup sederhana itu gaya hidup Islami gitu ya teman-teman. Bukan hedon atau berlebih-lebihan. Maka dalam Islam itu juga dilarang kita israf dan tabdzir gitu ya. Israf dan tabdzir itu merupakan tindakan yang mengarah kepada hedonisme, mengarah kepada berlebih-lebihan gitu ya. Dan itu tidak diperbolehkan dalam agama kita. Kemudian prinsip kemurahan hati. Artinya apa? Mentaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika makan dan minum yang diberikan oleh Allah. Nah, gitu ya. Kemudian yang kelima, prinsip moralitas. Nah, artinya Muslim dianjurkan menyebut nama Allah sebelum dan setelah makan. Sebelum makan baca bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, itu. Nah, ini beberapa hukum positif atau peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Agama atau ketetapan Menteri Agama terkait dengan industri makanan. Misalkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. 18 tahun 2012, alhamdulillah kita sudah punya undang-undang tentang pangan. Lalu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, ini penting ini. Jadi, teman-teman wajib hukumnya nanti mempelajari dua undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Undang-Undang JPH, Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014. Silakan nanti dicari di internet, di-download saja di Google, ada undang-undangnya. Pelajari ya, wajib hukumnya dipelajari. Kalau saya bilang wajib, hati-hati kalau tidak dipelajari, bisa jadi nanti keluar di UTS atau UAS. Nah, gitu ya. Kemudian peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jadi ini turunan. Jadi setelah ada undang-undang biasanya memang dilanjutkan dengan peraturan pemerintah. Lalu PMA, Peraturan Menteri Agama juga tentang penyelenggaraan jaminan produk halal dan seterusnya. Terakhir KMA nomor 982 tahun 2019 tentang layanan aplikasi halal. Jadi regulasi-regulasi yang
tadi yang saya sebutkan tadi merupakan regulasi yang mendukung pengembangan industri halal, khususnya di sektor makanan halal. Nah, undang-undang, kalau kita bicara soal undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, secara eksplisit dia menyebutkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Artinya, kenapa sampai ada undang-undang tentang pangan? Karena pangan ini merupakan kebutuhan pokok di mana negara harus hadir, memberikan payung hukum, memberikan kepastian hukum, memberikan kepastian ketersediaan pangan, dan memberikan keadilan pemerataan pangan bagi rakyatnya. Nah, gitu ya. Maka penting undang-undang ini. Dan alhamdulillah kita sudah punya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tadi meningkatkan kemampuan produksi pangan secara mandiri. Dengan adanya undang-undang ini tentu industri pangan di Indonesia sudah memiliki payung hukum sehingga ketika nanti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pangan, ini bisa ditindak gitu. Misalkan ada monopoli produksi pangan tertentu sehingga pangan ini, bahan makanan ini menjadi mahal sekali. Nah, ini nanti bisa bisa ditertibkan melalui undang-undang ini. Makanya prinsipnya adalah pemerataan atau keadilan, prinsip keadilan dalam produksi pangan melalui undang-undang ini. Menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan mutu gizi bagi konsumsi masyarakat. Ini juga fungsi dari atau tujuan dari undang-undang ini ya. Jadi dalam undang-undang ini juga diatur bagaimana pangan itu harus atau makanan yang beredar di masyarakat itu harus aman, mutunya terjaga, gizinya terjaga. Ketika nanti ada orang yang jual makanan yang ternyata tidak aman atau nggak memenuhi mutu dan gizi yang sudah seharusnya standarnya gitu ya, sudah ada standarnya, maka bisa ditindak dengan undang-undang ini. Luar biasa ya, pentingnya undang-undang pangan. Mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini juga penting. Pangannya tersedia, tapi harganya mahal, ini juga akan menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Nah, maka kehadiran negara adalah memastikan bahwa selain pangannya ada, sesuai dengan mutu, aman dikonsumsi, juga harganya terjangkau. Nah, gitu ya. Mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat ini juga sama. Jadi akses pangan itu harus terjaga, harus dipastikan mudah dijangkau oleh masyarakat. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, bergizi bagi konsumsi masyarakat. Ini penting karena masyarakat kita harus dipastikan mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang bermutu, yang aman. Gitu ya. Agar apa? Agar bisa sehat. Kalau sudah sehat, maka masyarakat bisa bekerja secara produktif. Kalau masyarakat bisa bekerja secara produktif, maka ekonomi akan berjalan. Ketika ekonomi berjalan, maka pertumbuhan ekonomi nasional akan meningkat. Ketika pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat, maka akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, ujungnya ke sana. Lalu kemudian meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan. Ini tentu ya, dengan adanya undang-undang ini juga mereka bisa mendapatkan kepastian hukum untuk mengembangkan usahanya, untuk mengembangkan pertaniannya, dan seterusnya. Dan terakhir, melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional. Maka tidak heran jika kita itu cita-citanya adalah swasembada pangan. Kenapa? Ya penting karena akan sangat baik sekali jika kita bisa memproduksi makanan kita sendiri gitu ya. Tidak mengimpor gitu ya. Karena impor itu juga nanti kita akan ketergantungan kepada pihak lainnya. Ini tidak baik. Nah, sekarang kita bicara masalah dan solusi industri halal food di Indonesia. Apa aja sih masalahnya? Nah, coba kita lihat di sini ini hasil survei. Hasil survei tadi menunjukkan bahwa ternyata makanan halal ini menjadi prioritas utama, industri makanan halal. Nah, kalau kita bicara soal masalah dalam industri makanan halal, ternyata masalah yang paling banyak adalah standarisasi makanan halal.
Yang pertama ini ya, standarisasi makanan halal di sini ternyata menjadi PR. Makanan halal standarnya seperti apa sih? Nah, gitu. Ini perlu ada standarisasi levelnya nasional maupun internasional. Agar apa? Agar ketika sertifikasi makanan di Indonesia, misalkan saya memproduksi makanan kemasan, sudah sesuai standar yang diberlakukan di Indonesia. Nah, tapi misalkan standar yang berlaku di Indonesia ini ternyata tidak diakui di Turki misalkan. Nah, ini kan repot. Jadi nanti label halal yang ada di makanan halal saya atau di produk saya nanti nggak diakui di sana. Karena standarnya beda. Maka perlu ada yang namanya standarisasi makanan halal. Yang kedua, biaya tinggi sertifikasi makanan halal. Ya, betul. Ini masih kita akui. Kalau kita mau sertifikasi makanan halal, produk-produk makanan itu di Indonesia masih cukup tinggi. Tapi alhamdulillah sekarang bagi UMKM, nah, sekali lagi bagi UMKM, pemerintah menetapkan biaya yang sangat murah, terjangkau, yaitu 300.000. Seingat saya terakhir 300.000. Dan bahkan ada program-program gratis bagi UMKM untuk melakukan sertifikasi makanan halal. Jadi misalkan sekarang ini di tahun ini saja pemerintah itu mentargetkan ada sekitar 1 juta UMKM yang produknya mendapatkan sertifikasi halal. Insentifnya apa yang diberikan? Insentifnya adalah gratis. Jadi mendaftarkan sertifikasi makanan halalnya secara gratis. Nanti dibantu oleh yang namanya pendamping sertifikasi halal, pendamping produk halal. Nah, itu ya. Ini sangat luar biasa. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, makanan berlabel halal masih sedikit. Nah, ya betul. Jadi dari ratusan ribu, saya kira ratusan ribu ya produk makanan di Indonesia, baru sekitar 50 ribuan yang telah bersertifikasi halal. Itu pun 50 ribuan itu nggak cuma makanan halal, kalau saya lihat di data itu ya. Teman-teman kalau coba cek di data di BPJBH misalkan, jumlah makanan halal atau produk halal itu ada sekitar 60 ribuan terakhir itu data yang saya dapatkan. Itu pun tidak hanya makanan halal. Nah, jadi seluruh produk, tidak hanya makanan, ada minuman, kemudian mungkin ada jasa ya yang telah disertifikasi halal. Artinya masih banyak sekali produk makanan yang belum tersertifikasi halal. Nah, ini problem gitu ya. Problem. Kenapa bisa problem? Karena ketika kita ingin mengembangkan industri makanan halal, tentu prasyarat utamanya adalah produk-produk yang beredar, produk makanan dan minuman yang beredar itu harus bersertifikasi halal. Ketika masih sedikit yang bersertifikasi halal, ya ini problem nanti untuk menciptakan ekosistem industri makanan halal kan begitu. Bisa jadi sedikit ini karena biaya yang tinggi tadi, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin juga karena kurangnya edukasi, literasi terhadap industri halal ini juga kurang di kalangan masyarakat gitu, khususnya di pelaku industri gitu ya. Ini bisa jadi. Nah, maka itu menjadi PR bersama. Untuk itu solusinya adalah satu tentu ya, kerjasama pemerintah dan asosiasi. Ya, untuk apa? Untuk mengatasi permasalahan tadi. Dan ini perlu ada kolaborasi antara pemerintah dan asosiasi industri makanan misalkan ya untuk sertifikasi halal. Standarisasi halal food, ya ini penting. Syukur-syukur bisa dilakukan standarisasi internasional gitu ya. Agar apa? Agar kalau produk kita mau diekspor ke negara mana gitu ya. Jadi nggak perlu kita mengurus sertifikasi halal di negara tersebut. Cukup dengan sertifikasi halal yang sudah kita dapatkan di Indonesia bisa diakui di sana. Nah, ini pentingnya standarisasi halal food. Terus yang ketiga adalah peningkatan jumlah halal food. Peningkatan jumlah produk makanan halal yang tersertifikasi halal. Ini penting ya untuk tadi menciptakan dan mewujudkan industri, mengembangkan industri makanan halal di Indonesia. Nah, terakhir teman-teman, setelah teman-teman menyimak video ini, silakan rekan-rekan semuanya mengakses Leads dan silakan download artikel yang ada di link yang ada di Leads ya. Silakan di-download, dipelajari artikel itu. Setelah itu buat resume. Buat resume dari artikel itu maksimal 2 halaman. Setelah itu di-upload dalam bentuk PDF secara mandiri ya. Jangan lupa untuk mencantumkan
identitas, nama dan NIM dari hasil resume tadi ya. Di file resumenya, nama dan NIM dicantumkan, kemudian diupload di Leads. Nah, selanjutnya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah kebetulan kita pertemuan keempat ini adalah minggu UCP1, sehingga rekan-rekan harus mengerjakan evaluasi capaian pembelajaran yang pertama. Instruksinya seperti yang ada di layar ini ya. Jadi teman-teman saya minta untuk membuat 3 poster atau flyer kreatif yang berisi informasi edukatif. Sekali lagi, informasi edukatif. Tentang apa? 1, ruang lingkup halal dan haram. Yang kedua, industri halal di Indonesia dan posisinya di industri halal global seperti apa. Dan yang ketiga, aspek kehalalan makanan dan penyebab keharaman makanan yang hari ini kita bahas tadi. Gitu ya. Jadi 3 itu yang harus teman-teman buat dalam bentuk poster atau flyer kreatif ya. Dan usahakan, dan bukan usahakan, tapi harus ya. Tapi harus sifatnya adalah informasi yang edukatif. Nah, informatif, edukatif. Nah, gitu ya. Jadi gunakan bahasa yang informatif, gunakan bahasa yang edukatif, dan posternya semenarik mungkin lah ya, yang kreatif gitu. Nah, nanti upload flyer atau poster tersebut di Instagram teman-teman. Silakan di-upload di Instagram masing-masing. Jangan lupa untuk di-tag saya. Nah, Instagram saya silakan di-tag. Agar nanti saya bisa memberikan penilaian atau memberikan komen lah, setidaknya like dan komen kan begitu. Nah, lalu kemudian tolong link Instagram tersebut di-upload ke Leads paling lambat hari Kamis tanggal 15 September pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi jangan lupa untuk di-upload link Instagramnya rekan-rekan. Ya. Jadi pastikan link tersebut bisa dibuka ya. Jadi jangan di private linknya gitu ya. Jadi pastikan link tersebut bisa dibuka sebagai bukti bahwa rekan-rekan telah mengumpulkan UCP1. Nah, begitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih karena sudah mengikuti perkuliahan saya pada hari ini. Jangan lupa untuk di akhir sesi nanti, silakan rekan-rekan masuk ke forum Q&A. Jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait topik yang kita bahas hari ini, silakan teman-teman sampaikan di forum Q&A tersebut. Nah, gitu ya. Terima kasih, salam sehat dari saya, dan semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.